أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-8. Sekarang kita masuk tamarin, yaitu latihannya. Pada tamrinul awal, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Insyaallah jawabannya ada pada nas di atas. Nah, selanjutnya pada halaman 43, Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Dan kita baca sama-sama. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak kecil ini Khalid dan anak kecil itu Muhammad. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Anak laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Hadzal kitabu jadidun. Buku ini baru dan buku itu tua. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini miliknya Ali dan itu miliknya Khalid. Dan seterusnya sampai yang ke-12. Berikutnya at-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Iqra'il mithal al-atiyah thumma hawwil jumal al-atiyata mithlahu. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian buatlah kalimat di bawah ini seperti contohnya. Misal contoh, hadza kitabun. Ini sebuah kitab. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan perbedaan antara hadza kitabun dengan hadzal kitabu. Nah, insyaallah kita tidak terlalu panjang lebar di sini karena kita telah selesai menjelaskan pada pertemuan yang lalu. Tinggal kalian melatih di sini, latihan di sini. Kemudian yang keempat, Iqra'il mithal al-atiyah. Bacalah contoh di bawah ini, thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian buatlah pertanyaan dan jawaban seperti contoh. Misal, liman hadzal kitabu? Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, ini penggunaan lamul jar. Nah, jadi gampang, tinggal kalian buatkan pertanyaan dan jawaban seperti contoh di atas. Misalkan, qalamun, liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Hakadha dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tamrin yang kelima. Ta'ammal amthilatal atiyata. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan pada kata al-baitu fil baiti, minal baiti ilal baiti. Lihat harokat pada al-baitu. Perubahan harokat pada al-baitu itu terjadi tatkala dimasuki huruf jar. Nah, apa fungsi huruf jar? Kita ingatkan kembali, huruf jar adalah kumpulan huruf-huruf idza dakhalat 'alal ismi jarrathu, yaitu apabila huruf itu masuk pada isim maka dia menjer isim tersebut, menjadikannya kasrah. Dan perubahan ini nampak tidak? Nampak. Maka perubahan inilah yang dinamakan sebagai
perubahan secara lafzan dalam ilmu nahwu. Itu perubahan secara zahir, nampak. Nah, sekarang pada kata mustasfa, fil mustasfa, minal mustasfa ilal mustasfa. Demikian pula pada kata Amerika, fi Amerika, min Amerika ila Amerika. Di sini tidak ada, seolah-olah tidak ada perubahan. Ya. Di sini tidak nampak harokatnya, di sini juga tidak nampak harokatnya. Tapi sebenarnya dia mengalami perubahan, cuma tidak nampak. Nah, perubahan inilah yang dinamakan perubahan secara takdir. Nah, perubahan secara takdir itu adalah perubahan yang tidak nampak. Kenapa? Karena ada yang menghalanginya. Apa yang menghalanginya? Mana amin zuhuriha at-ta'addur. Nah, yang menghalanginya di sini adalah ta'addur. Salah satu yang memasuki huruf yang menghalangi itu adalah ini, alif lazimah. Nah, itulah perubahan secara takdir. Alif lazimah. Alif lazimah itu bentuknya ada dua. Apakah alif lazimah yang bentuknya seperti ini, dia tegak, dan alif lazimah yang bentuknya seperti alif layyinah, yang berbentuk seperti ya tapi bukan ya. Namanya adalah alif layyinah. Nah, itu kalau kita tengok dari sisi perubahannya. Sekarang kita lihat bentuk isim itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya pembagian isim itu apabila ditinjau dari bangunan akhirnya, maka isim itu terbagi dua. Yang pertama, isim sahih akhirnya, isim yang di akhirnya huruf sahih, artinya dia hurufnya hidup, harokatnya nampak. Sedangkan isim yang kedua adalah isim ghairu sahih fi akhiriha, isim ghairu sahih. Nah, isim ghairu sahih ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama isim maksur, yang kedua isim mangkus, dan yang ketiga isim mamduh. Apa itu isim maksur? Apa itu isim mankus? Dan apa itu isim mamduh? Nah, jadi karena di sini yang terkait di sini cuma bentuk isim maksur, maka kita cuma membahas isim maksur. Adapun isim mankus dan mamduh itu insyaallah fima ba'd pada pertemuan berikutnya. Nah, apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Lihat seperti ini. Ini alif lazimah. Demikian pula ini. Ini adalah alif lazimah. Nah, jadi kalau kita menemukan suatu isim diakhiri dengan alif lazimah, maka nama isim ini dinamakan isim maksur. Hakadha. Itulah yang menjadi pokok pembahasan pada latihan yang kelima ini. Jadi perubahannya tidak nampak, maka perubahan itu dinamakan perubahan secara takdir. Ayo. Berikutnya kita pindah pada iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Jadi hendaknya kalian membaca ini kemudian menulisnya. Nah, supaya apa? Supaya tulisan Arab kalian bisa lebih lancar. Kita baca tiga saja. Hadza tabibu min Ingilterra. Dokter ini dari Inggris. Nah, kenapa tulisannya seperti ini Ingilterra? Padahal sebenarnya Inggris, karena orang Arab tidak bisa menyebutkan huruf G, makanya situ Inggris, G-nya di sini menjadi G. Nah, sehingga kesulitan menyebutkan, maka yang tersebut adalah terlafadzkan adalah Ingilterra. Seharusnya Inggris, menjadilah Ingilterra. Seperti halnya pada Pakistan, karena orang Arab tidak bisa menyebutkan huruf P, maka dia mengatakan Pakistan. Hakata. Jadi jangan sampai ada yang kalian tidak paham apa itu Ingilterra. Nah, sebagian orang Arab lagi menyebut Injiliziyah, Inggris. Nah, atsani dhahaba Hamidun ila Faransa.
Hamid telah pergi ke Perancis. Thalith, Mahmudun maridun wal ana fil mustasfa. Nah, Mahmud sakit, dia sekarang di rumah sakit. Dhahaba Abdullah min al-Almaniyah ila Ingilterra. Abdullah telah pergi ke Jerman dia telah pergi dari Jerman menuju ke Inggris. Hadzal kitab li Isa wa dzalikal kitab li Musa. Buku ini miliknya Isa dan buku itu miliknya Musa. Hada muhandisun min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Nah, berikut Iqra, masih baca. Adapun yang di garis bawah ini kita sudah jelaskan amama dan khalfa. Apa itu amama? Amama artinya di depan dan khalfa artinya di belakang. Nah, dua isim ini dinamakan isim dzarf, termasuk dzarf makan. Dia adalah keterangan tempat. Hakadha. Nah, al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Mustasfa artinya rumah sakit. Almaniyah artinya Jerman. Ingilterra artinya Inggris. Switzerland artinya Swiss. As-sikin pisau Faransa, Perancis. Amamah di depan, khalfa di belakang. Nah, selesailah kita pada ad-darsul tsamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pelajaran yang ke-9. Nah, semoga bisa mendatangkan manfaat pada hari ini insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.